Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ahmad Rizal. Jadi baru-baru ini Kemenak atau Kementerian Agama mengeluarkan sebuah kebijakan kepada para pegawai Kementerian Agama untuk memakai pakaian dinas berupa batik, namanya batik moderasi beragama. Sebetulnya seperti apa sih batik moderasi beragama itu? Jadi batik moderasi beragama ini merupakan seragam batik dengan desain gambar berupa simbol berbagai agama, yaitu Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan sebagainya di Indonesia. Kalau kita perhatikan ya, di dalam batik itu tuh ada simbol-simbol dari agama-agama lain selain daripada agama Islam. Contohnya di sana ada gereja yang ada salibnya juga, ya. Kemudian juga ada gambar pura, ya, ataupun gambar kelenteng dan juga patung Buddha itu ada di dalam batik itu. Nah, kita bisa bayangin nggak sih kalau misalkan batik itu dipakai oleh pegawai-pegawai dari Menteri Agama atau Kementerian Agama, yang notabene pegawai dari Kementerian Agama ini tentu mayoritas beragama Islam, ya kan? Kemudian mereka juga pasti dari kalangan orang-orang yang minimal tokoh lah mereka, atau orang yang ditokohkan di sekitar daerah mereka. Kemudian mereka mengimami jamaah dengan batik tersebut yang ada gambar gerejanya, ada gambar salibnya, ada gambar Budanya. Kalian bisa bayangin nggak? Ya tentu kalau kita sebagai seorang muslim ya, tentu ini akan menjadi sangat bermasalah bagi akidah kita. Meskipun itu sekedar pakaian, tetapi bagaimana mungkin kemudian kita berpakaian atau beribadah itu menggunakan pakaian yang di dalamnya ada simbol-simbol dari agama lain. Ya kita nggak tahu ya apa yang ada dalam pikiran dari Menteri Agama. Kenapa kemudian harus dibuatkan batik moderasi? Emangnya selama ini kita ada masalah dengan umat agama lain? Gak ada sih, kalau menurut saya gak ada persoalan apa-apa. Justru malah dibuatkan batik seperti ini jadi bermasalah. Maksudnya bermasalah ya jadi pro kontra. Dan kalaupun kita kembalikan kepada semangat moderasi beragama, sebetulnya moderasi beragama ini juga bukan murni dari Islam kok. Kalau kita mau teliti, sebetulnya moderasi beragama itu berasal dari suatu buku yang berjudul Building Moderate Muslim Networks yang ditulis oleh RAND Corporation, lembaga think tank Amerika Serikat. Jadi di dalam buku tersebut banyak sekali rekomendasi-rekomendasi dari RAND Corporation untuk membangun sebuah jaringan Muslim yang moderat di dunia Islam sebetulnya. Jadi ini adalah proyek bisa dibilang ini proyek Amerika lah begitu. Tapi anehnya rekomendasi dari RAND Corporation ini yang sebetulnya untuk pemerintah Amerika Serikat kenapa bisa masuk ke Indonesia ya? Maka bisa dipastikan sebetulnya program moderasi beragama atau membangun muslim yang moderat itu bukan asli program dari pemerintah Indonesia. Tetapi ini pasti atau bisa dipastikan ini merupakan terusan dari kebijakan yang diambil dari negara Amerika Serikat. Jadi kita melihat adanya batik moderasi beragama ini tidak hanya kita lihat sekedar ada inisiatif untuk membuat batik semua agama, tetapi di dalamnya ada tersirat sekali yaitu paham-paham pluralisme, bahkan sinkretisme di dalamnya. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim sekali lagi harus sadar bahwasanya ini merupakan program yang berasal dari barat. Maka kita harus waspada, dan tidak hanya itu, kita harus menolak segala macam program yang membahayakan bagi umat Islam. Baiklah pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar kalian terus mendapatkan notifikasi dari program-program terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.